Di waktu yang sama, kota tersebut diguncang oleh gempa yang sangat dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisahnya daripada kakak beradik, yang kakaknya ahli takwa, yang adiknya ahli maksiat. Tapi nanti pada akhirnya kakaknya meninggal dalam keadaan maksiat, adiknya yang ahli maksiat malah meninggal dalam keadaan takwa. Alkisah seorang kakak yang ahli takwa, ahli masjid, tidak ada waktu kecuali dia habiskan di masjid, tidak ada waktu kecuali dia habiskan untuk perjuangan agama Allah. Terus dia memperjuangkan untuk agama Allah, hingga kemudian dia melihat adiknya dengan pandangan yang tidak rahmah. Adiknya ini ahli maksiat, adiknya ini punya rumah, yang rumah itu memfasilitasi wanita tunasusila untuk melayani laki-laki hidung belang. Nauzubillahi min dzalik. Tiap hari adiknya maksiat, tiap malam adiknya maksiat, dan bukan hanya sekedar maksiat, memfasilitasi tempat maksiat. Sang kakak dalam kesalihannya lalu kemudian datang syaitan menggoda dirinya. Udahlah, kamu kan udah banyak taatnya, maksiat ajalah sekali aja maksiat supaya Anda bisa merasakan nikmatnya bertaubat. Maksiat aja sekali supaya Anda nanti bisa merasakan indahnya bertobat kepada Allah. Tapi kalau Anda nggak pernah maksiat, Anda nggak pernah bisa bertobat kepada Allah. Makanya cicipi maksiat. Akhirnya kakak ini kemudian bingung jamaah, apa yang dikatakan syaitan membuat hatinya kemudian benar juga, saya selama ini taat, saya belum pernah bertobat. Bagaimana caranya saya merasakan manisnya taubat kalau saya tidak pernah berbuat maksiat? Akhirnya dia kemudian bertanya-tanya dalam hati, siapa lagi nih? Siapa yang mau ngajarin saya maksiat? Kata syaitan bisik-bisik, yuwaswisu fi sudurin nas. Minta sama adikmu, bukankah adikmu ahli maksiat? Ajarin, minta ajarin sama adikmu dalam bermaksiat. Nanti satu kali maksiat cukup, kamu langsung taubat kembali kepada Allah supaya merasakan manisnya bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mau mensucikan diri mereka. Walhasil di waktu yang sama, kakaknya qadarallahu ma syaa fa'al tergoda oleh godaan syaitan, adiknya mau kembali kepada Allah. Di tengah kegelapan malam, lalu kemudian banyak laki-laki hidung belang main ke sebuah tempat yang dimana dia memfasilitasi tempat itu. Adiknya kemudian mendapatkan bisikan dari kesadarannya, sampai kapan saya begini? Apakah saya mau mati dalam keadaan begini? Sampai kapan saya begini? Saya nggak bisa begini terus, saya harus kembali ke jalan Allah. Siapa orang yang bisa ngajarin saya? Kakak saya. Kakak saya orang salih, kakak saya ahli masjid, kakak saya ahli taklim, orang-orang yang selalu memperjuangkan agama Allah. Saya mau ikut kakak saya, supaya kakak saya ngajarin saya untuk bertobat kembali kepada Allah, kata sang adik. Di waktu yang sama lalu kemudian sang kakak orang salih minta diajarin maksiat kepada adiknya. Dia berangkat lewat satu jalan menuju rumah tempat wanita tidak terhormat tadi, wanita yang menjajakan daripada dirinya kepada laki-laki hidung belang. Di waktu yang sama adiknya yang ahli maksiat menuju masjid untuk bertemu dengan kakaknya, agar supaya kakaknya mengajari taubat dan hijrah. Jadi kakaknya yang ahli masjid orang saleh ini, dia datang kepada adiknya untuk minta diajarin maksiat. Adiknya datang kepada kakaknya minta diajarin kesalihan. Nggak bertemulah keduanya di persimpangan jalan, karena kakaknya melewati jalur yang berbeda, adiknya melewati jalur yang berbeda jemaah. Kakaknya sampai di rumah wanita tunasusila, adiknya sampai di masjid. Karena dia tahu ini adalah kakaknya sang adik, walaupun orang saleh, akhirnya dibujuk, akhirnya dilayanilah kakaknya itu, berzinalah dia di malam itu.
adiknya di malam itu jamaah karena ingin jumpa kakaknya di masjid, dia belum melihat kakaknya ada di masjid, dia langsung sholat 2 rakaat setelah mengambil air wudhu, lalu dalam sujudnya dia banyak-banyak doa selain subhanallah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maka kemudian adiknya juga mengucapkan rabbikfirli 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 rabbikfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Di saat waktu yang sama kakaknya jatuh ke dalam zina, adiknya yang ini pemfasilitas atau orang yang memberi fasilitas tempat yang tidak nyaman alias tempat maksiat, adiknya sedang dalam keadaan sujud. Di waktu yang sama kota tersebut diguncang oleh gempa yang sangat dahsyat, lalu kemudian bangunan itu runtuh, adiknya meninggal dalam keadaan sujud dan mengucapkan rabbikfirli rabbikfirli rabbikfirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Kakaknya yang ahli taat mati dalam keadaan sedang berzina dan tertimbun reruntuhan ketika mereka sedang berzina. Nauzubillahi min dzalik. Apa hikmah dari kisah ini jemaah? Tidak boleh ada satu orang pun yang merasa aman untuk terus berada di atas ketaatan sampai dia berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ada yang merasa aman. Hari ini kita di masjid, ya. Hari ini Anda muazin, ya. Anda khatib, ya. Anda imam, ya. Anda yang ceramah termasuk yang berbicara, ya. Anda jamaah yang selalu sholat berjamaah, ya. Apakah Anda jamin wafatnya pasti husnul khatimah? Belum tentu jamaah. Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang kata Nabi SAW, ada seseorang mengamalkan amalan ahli syurga sampai jaraknya antara dirinya dengan syurga cuma zira', 1 jengkal. Jadi jarak dia ke syurga cuma 1 jengkal. Kemudian di akhir sisa hidupnya dia futur, maksiat kepada Allah, dan dia pun mati dalam keadaan maksiatnya. Dan dia yang tadinya ahli syurga tinggal sejengkal, gagal meraih syurganya Allah. Dia dijerembabkan, dijerumuskan, dibinasakan di jurang kebinasaan api neraka. Na'udzubillah. Nabi cerita lagi, ada seseorang melakukan amalan ahli neraka sampai jarak dia dengan neraka cuma 1 jengkal, illa zira', 1 jengkal. Tapi di akhir sisa hidupnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia taat, Allah pun mewafatkan di atas ketaatan dan dia pun menjadi ahli syurga. Walaupun sepanjang umurnya dia menjadi ahli maksiat, tapi endingnya menjadi ahli syurga, dia menjadi ahli syurga. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Khawatim. Apa khawatim hidup kita? Apa penutup hidup kita jemaah? Ada kisah yang tadi itu jadi pelajaran buat kita hadirin, bahwa tidak boleh ada yang merasa aman dari kematian, dan tidak boleh ada yang merasa aman bahwa kita akan soleh terus. Iya, sekarang kita dipanggil misalkan untuk bisa segera berangkat ke masjid menunaikan sholat, besok belum tentu. Iya, sekarang kita jadi pengurus majelis taklim, pengurus masjid, pengurus A, pengurus B, pengurus komunitas kajian. Mumpung Anda jadi pengurus, Anda berangkat. Anda pengurus, Anda datang ke masjid. Anda pengurus, Anda hadir ke majelis taklim. Tapi nanti setelah kita sudah tidak jadi pengurus, apakah masih tetap sama kita hadiri majelis taklim itu? Setelah sudah tidak lagi jadi pengurus, apakah sama kita hadir ke kajian? Rata-rata setelah sudah nggak jadi pengurus, sudah nggak ngaji lagi. Waktu jadi pengurus datang, waktu udah nggak jadi pengurus pergi. Bukan begitu hadirin. Kita istiqomah bukan karena kita pengurus atau bukan. Kita istiqomah di jalan Allah bukan karena kita A atau kita B, tapi kita istiqomah di jalan Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah 207 yang selalu diulang-ulang, ibtigha'a mardatillah, fokusnya mencari keridhaan Allah, bukan yang lain. Kalau sampai tadi ada ahli takwa, ahli taat, ahli salat, ahli tahajud, ahli kesalihan, bisa meninggal dalam keadaan berzina, kemudian saat dia berzina gempa bumi runtuh dan dia meninggal tertimpa reruntuhan, bagaimana dengan kita jemaah?
Kita nggak tahu mati seperti apa besok, tapi kita bisa ikhtiarkan setiap waktu dalam ketaatan. Hari ini jamaah yang mungkin qadarullah ma syafa'al masih bergelimang maksiat, ingat kisahnya tadi. Ini ada orang ahli maksiat, tiap malam zina, tiap malam mabuk, tiap malam memfasilitasi laki-laki hidung belang untuk dilayani oleh wanita-wanita yang tidak pantas, wanita-wanita yang semoga Allah memberi hidayah sama beliau. Tapi di saat itu Allah gerakkan hatinya, kamu mau sampai kapan begini? Akhirnya dia pergi ke masjid, tujuannya satu, ketemu dengan kakaknya. Kakaknya ahli masjid, ternyata malah ke tempat adiknya, rumah wanita yang seperti itu. Nggak ketemu mereka, adiknya menunggu kakaknya dengan sholat 2 rakaat. Saat sujudnya, lalu kemudian gempa bumi itu datang dan tertimpa reruntuhan, sedangkan dia sedang dalam keadaan sujud padahal dia ahli maksiat. Kita nggak tahu mati kita besok seperti apa, di mana mati kita, jam berapa, detik berapa, menit berapa. Tapi yang jelas, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian.